Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Listia Dewi dari Prodi S1 Manajemen C Pagi Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 2019 1221052. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas yang saya beri nama yaitu Joy Chase. Merupakan sebuah bentuk usaha yang membuat produk berupa pengikat rambut yang bisa disebut dengan scrunchies di masa kini. Joy Chase sendiri terdiri dari dua kata, yaitu joy yang artinya suka atau senang. Kata ini sebagai bentuk sebuah harapan yang kedepannya nanti pelanggan senang dan suka akan produk yang kita buat ternyata sesuai dengan apa yang mereka minati. Dan Chase sendiri diambil dari salah satu huruf scrunchie sendiri. Mengapa saya memilih bidang usaha ini? Karena terlihat dari tren-tren yang terjadi, produk ini tuh ternyata banyak diminati oleh masyarakat, terutama bagi kaum wanita, di mana produk ini tuh berfungsi sebagai pengikat rambut mereka agar tidak berantakan kemana-mana. Baik, di sini ada BMC. BMC sendiri terdapat 9 elemen. Selanjutnya berikut adalah bisnis model kanvas yang telah saya buat. Berikut pemaparan dari bisnis model kanvas saya. Yang pertama yaitu key partners, yaitu rekan kerjasama dalam sebuah bisnis. Bisnis kami ini bekerjasama sama siapa saja, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, toko atau agent, yaitu tempat menitipkan produk kita untuk diperjualbelikan kepada masyarakat umum, seperti toko aksesoris, toko souvenir, atau toko-toko lainnya yang bisa dititipkan produk kita itu. Terus terdapat marketplace seperti itu, Shopee, Tokopedia, dan juga website untuk penjualan produk kita secara online. Dan yang ketiga yaitu Gosen, JNT, Si Cepat, dan lain-lain, intinya untuk jasa pengiriman produk kita kepada pelanggan nantinya. Dan yang keempat yaitu kita menggunakan jasa penjahit untuk proses pembuatan produk dari bahan mentah menjadi barang jadi. Dan yang kelima yaitu supplier bahan baku. Supplier bahan baku ini bisa berupa supplier bahan kain, benang, karet elastik, intinya untuk bahan baku dari produk yang akan kita buat. Terus yang keenam yaitu supplier packaging, yaitu bahan untuk kebutuhan pengemasan akan produk kita. Yaitu key activities. Key activities sendiri yaitu kegiatan apa saja yang dilakukan dalam bisnis kita ini. Yang pertama yaitu pembelian bahan baku. Ini penting ya, karena kalau tidak ada bahan baku seperti kain, benang, karet elastik, maka tidak akan jadi produk yang bernama scrunchies. Terus juga yang kedua yaitu pengemasan. Pengemasan ini sebagai bentuk kerapian dari produk yang akan kita jual. Dan kemasan ini juga berguna untuk melindungi barang dari kerusakan pada saat proses pengiriman produk ini ke pelanggan. Dan yang ketiga yaitu proses pemasaran. Pemasaran ini untuk memperkenalkan produk kita ke masyarakat umum. Ketiga yaitu key resource. Key resource merupakan sumber daya utama yang dibutuhkan untuk pembuatan produk. Yang pertama yaitu bahan baku scrunchie sendiri, yaitu kain, karet elastik, dan benang. Dan yang kedua yaitu jasa penjahit untuk proses pembuatan produk kita. Yang ketiga yaitu bahan packaging, yaitu pengemasan. Yang keempat yaitu pegawai untuk proses pengemasan produk kita nanti. Yang kelima yaitu kamera untuk pemotretan produk kita supaya menarik untuk dilihat oleh pelanggan. Yang kelima yaitu smartphone untuk penjualan secara online, baik penjualan secara online maupun pemasaran secara online. Dan yang keenam yaitu store sendiri untuk penjualan secara offline kita. Baik, value proposition yaitu sebuah elemen ini adalah apa keunggulan yang ditawarkan dari produk yang kami buat ini. Yang pertama yaitu comfortable. Kenyamanan dari scrunchies yang kami buat itu tidak membuat rasa sakit dan berat ketika digunakan untuk mengikat rambut. Dan yang kedua yaitu styling. Di samping berfungsi sebagai pengikat rambut, scrunchies juga bisa digunakan sebagai style rambut seperti ponytail, bun, dan juga bisa dijadikan sebagai gelang penghias tangan. Yang ketiga yaitu simple dan sederhana, jadi tidak ada bahan tambahan seperti manik-manik ya. Dan yang keempat yaitu
Banyak variasi model dari scrunchies ini, jadi tidak hanya berwarna polosan saja, melainkan ada bentuk-bentuk seperti bunga sakura, animal, atau yang lainnya. Yang kelima yaitu terdapat beberapa size, jadi terdapat size small, medium, dan big. Dan yang keenam yaitu harga terjangkau ya. Harga scrunchies ini tidak terlalu mahal dan tidak melampaui dari harga kebutuhan bahan pokok itu sendiri. Yang kelima yaitu customer relationship. Customer relationship sendiri yaitu kemitraan pelanggan agar pelanggan itu tetap setia kepada produk kami. Yang pertama yaitu dengan memberikan diskon-diskon dan promo-promo, baik store offline maupun store online kepada para pelanggan. Dan yang kedua yaitu selalu berinteraksi terhadap pelanggan, seperti membuat konten-konten menarik di sosial media maupun mengadakan event-event seperti giveaway. Dan yang keenam yaitu channels. Channels ini dapat dijadikan sebagai alat pemasaran bisnis kami. Yang pertama yaitu media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok. Dan yang kedua yaitu bazar yang dilaksanakan pada event-event tertentu. Dan yang ketiga yaitu relasi, bisa juga dari kerabat-kerabat dekat atau kenalan-kenalan kita. Yang ketujuh yaitu customer segment. Siapa sih customer atau segmen pelanggan yang akan menjadi target pasar kita? Yaitu pertama, wanita. Karena kebanyakan yang menggunakan scrunchies ini adalah wanita-wanita. Dan yang kedua yaitu masyarakat umum. Mengapa masyarakat umum? Mungkin barangkali yang membutuhkan produk kami ini tidak hanya wanita, melainkan dari berbagai kalangan. Bisa digunakan juga sebagai souvenir pernikahan atau gift hadiah lainnya. Dan yang ketiga yaitu anak milenial. Kebanyakan anak milenial ini yang memiliki antusiasme tinggi untuk membeli produk kami ini. Yang kedelapan yaitu cost structure. Adalah biaya apa saja sih yang digunakan, yang dikeluarkan? Yang pertama yaitu biaya pembelian bahan baku seperti pembelian karet, kain, dan benang. Dan yang kedua yaitu biaya jasa penjahit ya untuk pembuatan produk kita ini. Dan yang ketiga yaitu biaya angkut, baik biaya angkut dari pihak penyuplai ke penjahit maupun dari penjahit ke store. Yang keempat yaitu biaya listrik dan wifi untuk keperluan-keperluan yang dilakukan secara online. Yang kelima yaitu biaya pemasaran. Yang keenam biaya endorse untuk influencer-influencer yang memiliki followers banyak. Karena tujuan kita yaitu agar produk kita itu tidak dikenal hanya dalam satu wilayah, melainkan bercabang kemana-mana. Dan yang ketujuh yaitu biaya pegawai untuk pegawai-pegawai bagian pengemasan produk kita. Yang kesembilan yaitu revenue stream, pendapatan dari bisnis kita ini. Karena fokus kita hanya berjualan scrunchies saja, jadi sumber pendapatan dan profit kita ini hanya didapat dari penjualan scrunchies saja. Terus demikian pemaparan dari bisnis model kanvas yang saya buat ini. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata pada presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.